Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Said Hussein dalam program Fit Your Faith. Episode kali ini kita akan melanjutkan tentang makna puasa itu sendiri. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Bisa dilanjutkan lagi mungkin Bib untuk makna puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebenarnya kajian sebelumnya kita udah bahas tentang fitrah. Semua manusia kembali ke kesucian dan kita bahas puasa yang benar-benar puasa, ibadahnya orang yang benar-benar ibadah sampai kepada jangan sampai kita lalai. Iya. Nah, di sini dikatakan oleh para irfan atau para orang tasawuf mengatakan an-nihayatu ta'udu ilal bidayah. Keakhiran itu kembali kepada permulaan. Maka kita sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu kita dari Allah kembali ke Allah. Yang akhir itu kembali kepada permulaan. Nggak perlu nunggu saya fitrahnya ketika Idul Fitri, tidak, tapi kita selalu harus mensucikan fitrah itu. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan diri nafs atau fitrah itu. Jelas ya? Iya. Rasulullah bersabda, "Man shama syahra Ramadan imanan wahtisaban." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas. Dengan iman, sebenarnya iman ini bukan karena terpaksa. Ya karena perintah Allah, ya karena takut dosa, ya karena pahala atau mengharap sorga. Tidak, iman itu betul-betul karena cinta kepada Tuhan. Ini yang berat sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Biasanya kita puasa malah cuman takut karena takut Allah marah atau mengharapkan surga Allah. Iya, gitu kan, hanya itu doang. jadi berarti kita pahalanya karena Pengen surga. iya gitu, tujuannya itu. Sebenarnya itu ibadah kita ini kebanyakan manusia ini perantaranya Allah, Tujuannya surga. tujuannya doa dan hajat tercapai. Ghayah itu sebenarnya tujuan itu Allah. Gitu. Jadi apa perantaranya siapa? Rasulullah, itu jadikan sebagai perantara kita. Jelas ya, Nabi itu perantara antara Khalik dengan makhluk, Nabi ya. Karena wahyu semua dari Allah melalui Rasul. Kemudian Allah menurunkan rahmat melalui Nabi, rahmatan lil alamin dan sebagainya. Perantaranya Nabi, tujuannya adalah Allah. Ya Allah mengasih atau tidak, hajat itu nanti Allah selalu memberikan yang terbaik. Kita kebanyakan nggak, perantaranya Tuhan, tujuannya doa dan hajat. Maka iman di sini nih tingkatannya tuh banyak. Gitu. Awal agama adalah mengenal Allah. Ya. Dan kesempurnaan mengenalnya, berarti mengenal itu kan ada tahapannya, sistemnya kan. Kesempurnaan mengenalnya, mengimaninya. Berarti sekarang kita ini belum sampai ke sempurna mungkin. Iya. Dari kesempurnaan mengimaninya, mengesakannya, baru masuk ke tauhid. Jadi awal agama mengenal, setelah agama, sempurnanya agama itu mengimaninya. Kesempurnaan mengimaninya baru mengesakannya. Nah di sini dengan iman dan ikhlas, wahtisaban, ikhlas juga sama. Berarti apa? Anda mengerjakan benar-benar karena Tuhan. Ikhlas apapun yang terjadi semua karena Allah, bukan karena capek, karena ini, karena ini. Iman saya udah berat, ini plus ikhlas. Apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Habis dilebur dosanya itu. Makanya sebutnya ismah, kesucian. Dengan iman dan ikhlas, itu syaratnya. Oh gampang dibahas, jadi gampang, tapi ketika dipraktekin ini yang susah. Betul. Wa man shalla lailatul qadar imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, berarti di malam-malam ganjil terakhir, dengan keimanan dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu, habis dilebur sama Allah. Dosa dia dengan Allah selesai. Dosa dia dengan manusia, ya manusia harus menghalalkan dulu atau memaafkan. Iman dan ikhlas, dua ini nih. Berpuasalah dengan iman dan ikhlas. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah nyebutnya kepada orang yang beriman, diajakin puasa. Itu harus dengan iman dan ikhlas. Untuk sampai ke tahap itu, apakah butuh berapa lama atau gimana? Terus gimana, Bib? Untuk itu, kita supaya benar-benar. Tujuannya sih sebenarnya kadang-kadang orang yang belajar agama atau orang-orang yang belajar sekolah ke luar negeri untuk belajar agama itu, kapan dia mencapai titik itu? Iya, kemudian jadi orang yang bertakwa atau muttaqin lah yang paling tinggi mungkin secara kita nih sekarang. Sampai kapan? Walaupun belajar 1000 tahun, nggak akan pernah sampai. Kalau itu dari awal, Pak, saya belajar karena Allah,
Udah, Anda sudah sampai di detik itu. Gimana tujuannya? Gitu. Goalsnya saya semua karena Allah, nggak kena apa-apa. Sudah sampai. Baru nanti ujiannya. Bertambah iman, bertambah Ujian. Jangan kita pikir saya udah sholat, udah ibadah, tapi kok ujiannya banyak. Malah itu. Imannya naik, ujiannya naik. Setannya yang ngegoda kita juga upgrade terus. Jadi sebenarnya seharusnya bangga ya, karena kalau misalnya kita banyak cobaan atau banyak godaan, mungkin aja kita juga, keimanan kita juga mungkin bertambah. Di garis bawahi, jadikanlah ujian sebagai penghargaan, bukan sebagai beban. Ya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kecuali dengan kesanggupan manusianya. Ya, Allah tidak pernah zolim. Betul. Kasih ujian itu, ya yang buat SD, ujiannya SD. Nggak mungkin iman yang sekelas SD sama iman yang sekelas mahasiswa, Allah kasih ujiannya. Yang buat mahasiswa dikasih ke ujian SD. Kan kita supaya upgrade kan. Gitu. Ya. Tapi nggak semua orang mau seperti itu. Oh, saya nggak mau diuji, orang maunya anugerah terus. Doanya pasti yang baik-baik gitu. Tapi orang harus ada ujian, dan emang hidup ini Ujian. tempat ujian. Dari kita lahir, keluar dari perut ibu sampai meninggal, ya ujian. Saya punya murid saya tuh ngeluh ke saya. Bib, saya nih mertua saya selalu jahatin saya gini cerita panjang lebar. Saya bilang, mau nggak ujiannya dari suami? Nggak mau. Dari anak? Nggak mau. Dari penyakit? Nggak mau. Dari harta? Nggak mau. Ya udah, sekarang itu ujian dari Allah, ya Anda hadepin tuh ujiannya. Anda baik sama mertua Anda, insya Allah, dan pasti itu ada balasannya, ada pahalanya. Nanti menantu Anda akan balas kepada Anda dengan cara yang baik. Gitu harus kan ujian dari situ, ya udah itu hadepin tuh ujiannya dari Allah. Kita sukses, masa ngeluh akhirnya pahalanya hilang, musibahnya dapat. Jadi emang dunia ini emang tempat ujian sudah. Dunia ini tempat ujian, satu. Yang kedua, dunia ini sifatnya sementara. Pagi suka, sore duka, siang senang, malam susah. Yang ketiga, dunia ini tidak pernah memberikan 100% apa yang kita inginkan, supaya manusia nggak stres. Banyak orang yang meninggal tapi belum melakukan apa-apa. Gitu. Betul. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa sunnah 1 hari dalam mencari kecintaan dari Allah, maka Allah mewajibkan atasnya, si manusia tersebut, pengampunan. Al-maghfirah. Saya berpuasa untuk cari rahmat Allah, kecintaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya Allah mewajibkan atas manusia itu pasti pengampunan. Itu puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan. Iya, itu hebatnya. Jadi apa? Sekarang kita siapkan diri kita dengan program-program, bikin schedule yang banyak dan dikerjakan di bulan Ramadan sebulan itu. Kapan kita harus ngelayani keluarga, misalnya masak di dapur. Kapan kita harus ibadah, kapan semuanya itu harus bikin. Jangan sampai miss 1 detik pun kemuliaan di bulan Ramadan. Karena kita belum tentu tahun depan. Iya kan, apa ketemu lagi bulan Ramadan. Betul. Itu satu. Dan kalau misalnya pun kembali, belum tentu Ramadan yang tahun yang berikutnya itu lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan, bikin schedule-nya, bikin program. Ada orang-orang yang di siang harinya itu puasa, nggak makan nggak minum, tapi pas buka puasanya balas dendam. Langsung barbar, iya istilahnya. Kan? Wah, semuanya sampai miring motornya tuh. Dari beratnya itu belanjaan plastik semuanya. Tapi ya, apakah boleh seperti itu? Ya itu fikih kecil. Pintunya dari situ dulu. Kita kan masuk kan secara puasa, secara fikih atau syariat itu apa sih? Menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam, dari subuh sampai maghrib kan gitu. Itu puasa secara fikih, tidak menahan lapar dan menahan haus dan nafsu. Tapi yang diminta kan bukan itu. Lebih dalam daripada itu. Kita bahas maknanya. Jelas ya? Iya. Jadi apa tadi? Pintu puasa itu dengan cara menahan lapar dan haus di siang hari. Tapi kita mau upgrade. Nggak cuma itu saja. Saya pikir episode kita sampai sini dulu. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk episode kali ini cukup sekian. Jangan lupa, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalau ada video baru masuk ke notifikasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.